Yang kita pelajari adalah penentuan biaya proses. Ini adalah buku yang kita gunakan. Dan kita langsung masuk ke bab 5, penentuan biaya proses. Pada intinya pada bab ini yang kita bahas ada laporan biaya produksi untuk satu departemen. Ini ada di halaman 127. Dan di sini tidak akan kita bahas satu departemen, kita langsung masuk ke dua departemen. Laporan biaya produksi dua departemen. Ini ada di halaman 142. Nah, di sini ada bahan, ada departemen pertama, ada departemen lanjutan, dan barang jadi. Di sini kita ambil contoh, kalau ini adalah perusahaan furniture yang membuat lemari, maka bahannya adalah kayu, paku, dan lain sebagainya. Bahan tersebut akan masuk ke departemen pertama. Contohnya departemen pertama ini tugasnya membuat lemari. Sudah selesai dibuat kayu dan paku tadi menjadi lemari, akan dilanjutkan ke departemen kedua, yaitu departemen lanjutan. Tugas departemen lanjutan contohnya lemari tadi dirapikan dan mulai dicat dengan berwarna agar lebih menarik. Sehingga kalau sudah dicat dan diperhalus, barulah menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, ini adalah contoh dari dua departemen. Maka dari itu, setiap perusahaan pastinya akan memiliki departemennya masing-masing. Ada yang perusahaan hanya memiliki satu departemen, ada yang memiliki dua departemen, tiga departemen, dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya di halaman 143. Di halaman 143, di sini ada departemen pengolahan dan departemen penyelesaian. Jadi ini adalah contoh dengan menggunakan dua departemen. Dan ini merupakan transaksi atau data di bulan Oktober 2010. Kita masuk ke contohnya. Data yang ada di buku ini adalah departemen di bulan Oktober 2010. Jadi ini adalah data Oktober 2010. Sekarang kita bahas soalnya terlebih dahulu. Di sini tertulis unit dalam proses persediaan awal. Untuk departemen pengolahan ada 200 unit, untuk departemen penyelesaian ada 360 unit. Dan di sini memiliki data yang berbeda-beda. Bahan 80% selesai, tenaga kerja 40% selesai, dan biaya overhead pabrik 60% selesai. Ini adalah data untuk departemen pengolahan sebesar 200 unit. Apa maksudnya unit dalam proses persediaan awal? Unit dalam proses persediaan awal itu artinya, contoh mudah, sebelum bulan Oktober itu adalah bulan September. Dan berakhir di tanggal 30 September 2010. Dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September tentunya dia melakukan produksi, membuat lemari tadi. Nah, kayu tersebut diubah jadi lemari, dan kalau lemari itu sudah selesai akan dimasukkan ke departemen lanjutan. Tetapi pada saat tanggal 30 September ada lemari yang belum selesai sebanyak 200 unit. Jadi maksudnya ini adalah persediaan awal di bulan Oktober. Jadi persediaan awalnya berupa dalam proses. Dalam proses ini contohnya lemari tadi sudah dibuat hampir berbentuk lemari tapi belum ada pintunya. Jadi belum selesai. Karena belum selesai maka tidak bisa ditransfer ke departemen penyelesaian atau departemen kedua. Berarti di bulan Oktober kita akan melanjutkan lemari yang belum ada pintunya ini sebanyak 200 unit. Nah, maka dari itulah di sini tertera bahan 80%. Kenapa bahannya 80%? Tadi contohnya adalah lemari tapi pintunya belum ada.
Berarti kalau kita mau menyelesaikan lemari tersebut harus kita tambahkan pintunya. Pintunya tadi tentunya butuh bahan sebesar 20%. Jadi anggaplah bahan di sini kurang 20% untuk selesai. Begitu juga dengan tenaga kerja. Untuk mengerjakan pintu tadi butuh tenaga kerja. Tenaga kerjanya kurang 60%. Dan biaya overhead pabriknya kurang 40%. Jadi bisa dikatakan barang itu selesai kalau bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik semuanya 100%. Jadi selama salah satu saja belum 100%, berarti barang tersebut belum selesai. Jadi kalau belum selesai tidak bisa ditransfer ke departemen penyelesaian. Begitu juga dengan departemen penyelesaian, ada data-datanya, dia sebanyak 360 unit. Ini nanti akan kita bahas. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Unit masuk proses di departemen pengolahan. Berarti departemen pengolahan adalah departemen yang pertama, yaitu 1200. Berarti masuk lagi, kita catat. Masuk 1200 unit. Nah, di sini sebagai contoh, di bulan Oktober tentunya kita akan menyelesaikan lemari yang belum ada pintunya sebanyak 200 unit. Jadi harus kita tambahkan pintunya baru bisa kita transfer ke departemen penyelesaian. Nah, tentunya di bulan Oktober tugas kita tidak hanya mengerjakan 200 unit ini. Karena ini tugasnya cuma menambahkan pintu saja. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Berarti kita harus membuat lemari yang baru. Maka dari itulah ini pengertiannya masuk 1200 unit. Berarti di bulan Oktober kita akan mengerjakan 200 unit yang lama yang belum selesai kita lanjutkan, dan juga kita tambah 1200 unit lemari yang akan kita buat. Berarti total lemari yang akan kita buat itu 1400 unit. Nah, sekarang di sini ada tertulis unit ditransfer ke departemen penyelesaian sebanyak 1000 unit. Hal ini berarti kita tadi mengerjakan 1400 unit. Tentunya sampai dengan tanggal 31 Oktober harusnya dari 1400 unit ada yang sudah selesai. Nah, yang sudah selesai itu tentunya akan kita transfer ke departemen penyelesaian. Berapa yang sudah selesai? Itulah yang tertulis di sini, 1000 unit. Berarti ada 1000 unit lemari yang akan kita transfer ke departemen penyelesaian. Nah, kalau 1400 ini yang selesai ada 1000, berarti ada sisanya yaitu 400 unit ini belum selesai. Jadi seperti contoh tadi, mungkin saja lemarinya pintunya belum ada, atau kakinya belum ada, atau bahan-bahan lainnya belum ada. Berarti di sini kita dapatkan ada 400 unit yang belum selesai. Maka dari itulah di sini ada angka 400. Jadi kembali lagi saya terangkan, masuk persediaan awal 200 unit belum selesai, kita lanjutkan, lalu masuk lagi 1200. Berarti yang kita kelola atau yang kita buat lemari ada 1400 unit. Dari 1400 unit ada 1000 yang sudah selesai dan sudah kita transfer ke departemen penyelesaian atau departemen kedua. Berarti di sini 1000 selesai, berarti sisanya ada 400 unit yang belum selesai. Nah, bisa dikatakan kalau selesai syaratnya tadi, bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu seluruhnya itu harus 100%. Nah, 400 unit ini belum selesai. Kenapa? Karena ada yang tidak 100%. Maka dari itulah di sini ada bahannya baru 60%. Berarti kurang 40 lagi. Kalau kita tambah 40 baru selesai. Kapan kita mau tambahkan 40%-nya? Tentunya di bulan berikutnya, bulan November. Lalu ada tenaga kerja 20%, berarti masih kurang 80%. Dan biaya overhead pabrik 40%, berarti masih kurang 60%. Maka dari itulah ini belum selesai. Kita lanjutkan lagi ke departemen penyelesaian. Departemen penyelesaian kita catat seperti tadi. Persediaan awalnya
ada 360 unit. Jadi ini awal, dalam proses awal. Sekarang masuk 1000 unit. Dapat dari mana 1000 unit? Tentunya yang dari sini. 1000 unit di Departemen Pengolahan ini sudah selesai dan akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Berarti Departemen Penyelesaian itu akan mendapatkan 1000 unit yang baru, yang lemari tadi akan kita cat dan juga kita rapikan agar biar menjadi barang jadi. Maka dari itulah seluruh yang dikerjakan Departemen Penyelesaian adalah hasil kerja Departemen Pengolahan. Maka dari itulah di sini angkanya harusnya sama. 1000 unit ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Berarti Departemen Penyelesaian akan mendapatkan 1000 unit dari Departemen Pengolahan. Jadi ini harus sama. Nah, berarti di sini Departemen Penyelesaian akan mengerjakan 360 unit lemari yang belum selesai dicat ataupun juga belum selesai kita rapikan. Dan 1000 unit yang ditransfer dari Departemen Pengolahan. Jadi ada lemari yang belum sama sekali kita cat dan harus kita kerjakan sebanyak 1000 unit. Berarti Departemen Penyelesaian kita akan selesaikan 1360 unit lemari. Nah, dari sini berapa yang selesai? Disinilah ada datanya. Unit ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 1160. Jadi dari 1360 selesai sebesar 1160 unit. Berarti yang belum selesai berapa? Tinggal dikurangkan saja. 1360 dikurang 1160. Maka belum selesai sebesar 200 unit. Maka dari itulah di sini ada data 200 unit. Dan ini belum selesai kenapa? Karena bahan tenaga kerja langsung BOP-nya belum 100% semua. Di sini ada bahannya. Bahan 100% selesai, berarti bahan tidak sudah lengkap. Tetapi tenaga kerja dan overhead pabriknya belum 100%, makanya belum selesai. Jadi bisa saja catnya sudah digunakan semua, tetapi belum selesai dilakukan pengecatan hingga halus dan juga rapi. Jadi masih butuh tambahan-tambahan lainnya. Nah, inilah tadi perbandingan antara Departemen Pengolahan dan Departemen Penyelesaian. Ini adalah Departemen Penyelesaian. Nah, itu tadi baru soal ya. Kita langsung masuk ke bagian ini. Di bagian yang kedua, di sini dalam bentuk rupiah. Kalau yang di atas tadi, ini dalam bentuk unit dan ini dalam bentuk rupiah. Nah, sebagai contoh di sini, ya, kita langsung ambil contohnya. Ini tetap ada dua departemen, pengolahan dan penyelesaian. Biaya unit dalam proses persediaan awal. Jadi persediaan awal ini menceritakan yang 200 tadi di sini. Menceritakan 200 unit ini. 200 unit ini tentunya telah mengeluarkan biaya. Sebagai contoh, lemari tadi belum ada pintunya. Karena lemari tadi belum ada pintunya, tentunya kayu tadi bukan bentuknya kayu, tapi sudah berbentuk hampir berbentuk lemari, hanya saja tidak ada pintunya. Berarti sudah mengeluarkan kayu untuk bahannya dan juga sudah dikerjakan oleh orang dan juga sudah mengeluarkan biaya overhead pabrik. Nah, untuk 200 unit ini walaupun belum selesai tapi tetap sudah keluar biaya. Biayanya sebesar 56.760, tenaga kerjanya 12.000 dan overhead pabriknya 23.880. Jadi ini menceritakan biaya di 200 unit ini. Lalu di sini ada biaya yang ditambahkan ke dalam proses bulan Oktober. Jadi 408, 150 dan 237 ini menceritakan 200 unit ini akan kita selesaikan. Kita selesaikan biar jadi lemari. Dan tentunya ini yang 1200 unit akan kita selesaikan juga walaupun belum tentu selesai semua.
Nah, biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 200 unit dan juga 1200 unit ini, kita sudah mengeluarkan biaya 408, 150, dan 237. Jadi ini biaya yang menceritakan untuk melanjutkan 200 unit dan juga menyelesaikan 1200 unit. Jadi total yang kita kerjakan ada 1400 unit. Tetapi kembali lagi, yang selesai hanya 1000 unit dan 400 unitnya belum selesai. Tetapi 400 unit ini tentunya sudah memakan biaya. Begitu juga dengan departemen penyelesaian. Kita masuk ke departemen penyelesaian. Di sini ada 2409, 24, 14, dan 15.000. Ini menceritakan biaya yang sudah dikeluarkan atas 360 unit ini. Tentunya harus kita selesaikan. Lalu, di sini ada 208, ada 276, dan 331. Ini biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan yang awal ini, kita selesaikan karena belum selesai. Lalu datang lagi yang 1000 unit, kita selesaikan juga. Nah, biaya untuk menyelesaikan 360 unit dan juga 1000 unit ini senilai 218, 276, dan 331. Berarti ini biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 1360 unit. Tetapi sudah dikeluarkan biaya sebesar ini, masih ada yang belum selesai sebanyak 200 unit. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan dari soal. Sekarang kita akan menjawabnya. Di sini ada dua metode. Pertama, metode rata-rata. Pertama ada metode rata-rata, itu ada di halaman 143. Yang kedua ada metode MPKP. Metode MPKP ada di halaman 152. Sekarang kita langsung masuk ke contoh yang pertama, kembali lagi di halaman 143. Metode rata-rata. Di sini ada departemen pertama dan juga ada departemen kedua. Kita masuk dulu departemen pertama, yaitu departemen pengolahan. Penjelasannya ada di halaman selanjutnya, di halaman 144. Nah, di halaman 144 di sini ada departemen pertama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data kuantitas, yang kedua ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Di sini kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Ini kuantitas. Tugasnya adalah mencari dalam bentuk unit. Ada berapa perhitungannya. Dan ini perhitungannya sudah tersedia dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke bagian yang pertama. Bulan Oktober ya 2010. Unit dalam proses awal 80%, 40%, 60%. Ini dapatnya dari penjelasan sebelumnya. Di sini sudah ada 80%, 40%, 60% untuk yang nilainya 200 unit. Maka dari itulah di sini 80, 40, 60. 80, 40, 60 sebanyak 200 unit. Lalu unit yang dalam proses masuk bulan ini 1400 unit. Nah, ini sudah kita tulis tadi. Ada 1200 unit. Di sini masuk 1200 unit dan total yang kita olah ada 1400 unit. Jadi intinya pada tabel pertama hanya menceritakan yang sudah kita buat tadi. Lalu unit yang ditransfer departemen penyelesaian 1000 unit. Dapat dari mana 1000 unit? Ya karena yang selesai ada 1000 unit. Berarti sisanya ada 400 unit. Berarti dari 1400 yang selesai 1000 dan yang belum selesai 400. Totalnya 1400. Jadi intinya yang kita olah 1400 berarti hasilnya juga harus 1400. Jadi ini harus angka yang sama. Masuk 1200, yang belum selesai 200, totalnya 1400.
Lalu dari 1400 yang selesai 1000 dan yang belum selesai 400. Totalnya 1400. Sekarang kita masuk ke sini terlebih dahulu. Dapat dari mana 60, 20, 40? Dapatnya langsung seperti tadi dari soal karena ada data yang belum selesai. 400 unit ini belum selesai karena bahannya belum 100%, yaitu masih 60. Tenaga kerjanya 20, overhead pabriknya 40. Maka dari itulah di sini juga tertulis 60, 20, 40. Nah, sekarang kita masuk ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini ada biaya unit dalam proses. Ini adalah komponen biayanya, total biayanya. Biaya unit dalam proses persediaan awal 56, 12, 23 dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Dari soal tadi. 56, 12, 23. Ini biaya yang dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan di bulan kemarin untuk menyelesaikan 200 unit, tapi belum selesai tadi. Berarti 200 unit tadi sudah memakan biaya sebanyak 56, 12, 23. Maka di sini ada 56, 12, 23. Totalnya ada 92.640. Selanjutnya, di sini ada biaya yang ditambahkan selama bulan ini. Tadi juga sudah kita bahas, ini biaya yang kita keluarkan untuk mengelola 1400 unit ini. Dapat angkanya dari mana? Tadi sudah kita bahas juga di sini. Ada 408, ada 150, dan ada 237. Berarti di sini sudah ada 408, 150, 237. Totalnya adalah 795.360. Berarti biaya yang harus kita pertanggungjawabkan itu sebesar 92.640 dan 795.360. Berarti totalnya adalah 888.000. Nah, tugas kalian yang berikutnya itu adalah mencari jumlah unit ekuivalen. Perhitungannya itu ada di halaman 145. Di sini ada perhitungan unit ekuivalennya. Unit yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 1000 unit dan unit dalam persediaan akhir 400 unit. Nah, sekarang ini kita menggunakan metode rata-rata. Kalau kita menggunakan metode rata-rata, yang akan kita perhitungkan adalah 1000 unit ini dan juga 400 unit yang belum selesai. Kita ambil contoh terlebih dahulu, apa artinya unit ekuivalen? Saya kasih contoh. Misalkan suatu barang itu akan selesai kalau sudah berbentuk lingkaran. Jadi ini satu unit selesai. Kalau dua lingkaran, satu unit lagi selesai. Kalau ini baru 3/4 lingkaran, berarti belum selesai, baru 3/4 unit. Dan di sini ada setengah lingkaran, baru setengah lingkaran, setengah unit. Di sini ada setengah unit lagi. Dan di sini ada 1/4 unit. Kalau ini kita gabungkan, biaya yang sudah dikeluarkan 1, 2, 3/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 1. Setengah sama setengah itu 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan untuk membuat ini sama saja dengan menyelesaikan 4 unit lingkaran. Nah, itu contohnya. Inilah maksud dari unit ekuivalen. Berapa sih yang sudah diselesaikan? Seolah-olah kalau selesai semua, itu biayanya sama saja dengan membuat 4 unit. Di sini contohnya tadi kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit, tapi dari ke-6 ini yang selesai cuma 2, yang sisanya belum selesai dan sudah mengeluarkan biaya. Untuk mengeluarkan biaya dalam membuat lingkaran ini 6 unit
dan 2 selesai dan 4-nya tidak selesai, itu sama saja dengan membuat 4 unit lingkaran. Nah, inilah maksud dari unit ekuivalen. Jadi, tugas kita adalah membuat seolah-olah dengan biaya sedemikian rupa, kita bisa berhasil membuat berapa unit ekuivalen. Nah, di sini saya terangkan kembali. Satu lingkaran ini berarti sudah selesai, ini sudah selesai, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum. Dan semuanya sudah memakan biaya. Total biaya yang dimakan adalah 4. Berarti kalau 4, ini sama saja dengan kita membuat 4 unit lingkaran penuh. Nah, itulah anggapannya unit ekuivalen tadi. Jadi, unit ekuivalen tadi bisa kita anggap seolah-olah biaya tersebut bisa membuat berapa lingkaran penuh. Nah, masuk lagi ke contoh kita yang ada di sini. Unit ekuivalennya. Ada 1000 unit yang pertama. Saya jelaskan kembali, di sini sudah saya tulis 1000 unit dan 400 unit. Ini menggunakan metode rata-rata. Berarti 1000 unit dan 400 unit ini yang akan kita gunakan. 400 unit ini di soal kita sudah dapat 60% sudah dikerjakan. Di sini juga 40%, 20% sudah kita kerjakan. Dan 40% sudah kita kerjakan. Nah, maka dari itulah di sini 1000 unit dan nilainya tetap 1000 unit karena semuanya sudah 100%. Jadi kalau ini kita jabarkan, itu adalah 1000 unit dikali 100%. Dapatnya tetap 1000 unit. Sedangkan 400 unit ini belum 100% semua. Berarti bahannya dikalikan dengan 60%, sesuai dengan soal tadi. Bahan 60%, tenaga kerja ini 20%, ya bisa diralat di buku kalian. 20%, 400 kali 20%, 400 kali 40%. Dapatlah 240 unit, 80 unit, dan 160 unit. Kembali lagi, ini dapatnya dari mana? Sudah ada di soal yang tadi. 400 unit itu persentasenya 60, 20, 40. Berarti di sini juga sama. 60, 20, 40. Dan tentunya harus kita sesuaikan bahannya 60. Di sini bahannya juga 60. Tenaga kerjanya 20. Berarti di sini 20. Ingat, ini yang persediaan akhir, ya, bukan awal. Nah, tinggal kita tambahkan saja unit ekuivalennya. 1000 unit ditambah 240 dapatlah 1240. 1000 unit tambah 80 dapatnya 1080. Sesuai ya. Bahan di sini berarti jatuh perhitungannya di sini. Tenaga kerja berarti sesuai dengan sini, letaknya ada di sini 80 unit. Dapat dari mana? 400 kali 20%. Ini 400 kali 40%, tenaga kerja biaya overhead pabrik sebesar 160 unit. Dan ditambahkan semua. Dapatlah 1240, 1080, dan 1160. Nah, sekarang angka ini mau kita apakan? Barulah kita masukkan ke dalam sini. Nah, 1240. Di sini ada 1240. Lalu untuk tenaga kerja 1080. Sesuai dengan ada di sini. Tenaga kerja 1080. Lalu di sini ada overhead pabrik 1160. Di sini overhead pabriknya ada 1160 unit. Nah, berarti ini kita dapat perhitungannya dari perhitungan yang ada di sini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke biaya per unitnya. Biaya per unitnya di sini 375. Dapat dari mana 375? 56 760 ditambah 408 240. Lalu dibagi dengan 1240 unit, dapatlah 375. Jadi ini ditambahkan dulu, ditotalkan dulu.
56 ditambah 408. Kalau sudah ditotalkan, barulah dibagi 1240. Jadi, biaya per unit yang kita buat adalah Rp375. Jadi, di sini bisa dikatakan seolah-olah kita sudah membuat 1240 unit. Dan satu unitnya menggunakan bahan sebesar 375. Lalu di sini ada 150 dapatnya dari 12.000 tenaga kerja ya, tenaga kerja 12.000 ditambah tenaga kerja yang ada di bawahnya 150 dibagi 1080 dapatlah 150 unit. Saya tekankan lagi, ditotalin terlebih dahulu baru dibagi. 23 ditambah 237 ditotalkan baru dibagi 1160 dapatlah 225. Jadi bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk biaya per unitnya sudah kita dapatkan. Dapatlah nilai Rp750. Kita lanjutkan kembali. Jadi tugas data kuantitas itu untuk data saja seperti yang tadi. Lalu kalau biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu sebenarnya untuk mencari unit ekuivalennya dan juga biaya per unitnya. Jadi ini kita dapat biaya per unitnya, barulah kita bisa menyelesaikan pertanggungjawaban biayanya. Dan ini adalah poin terpentingnya. Pertanggungjawaban biaya sebenarnya poinnya sama seperti yang tadi. Yang kita perhitungkan seperti unit ekuivalen. Kalau unit ekuivalen yang kita perhitungkan adalah berapa yang selesai dan berapa persediaan akhir. Yaitu ada 1000 unit dan ada 400 unit. Sama seperti ini. Ada 1000 unit dan 400 unit. Jadi hanya dua ini yang kita ceritakan. Biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian ada 1000 unit dan ada 750. Dapat dari mana 750? Dapatnya angka dari sini. Maka dari itulah ini harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa mengerjakan yang ini. Nah, 1000 unit kali 750 dapatlah 750.000. Jadi bisa dikatakan ini tadi kita adalah biaya per unitnya. Satu unit itu memerlukan biaya Rp750. Nah, yang selesai ada berapa unit? Ada 1000 unit. Berarti total biaya atas 1000 unit ini adalah 750 dikali 1000. Dapatlah 750.000. Lalu untuk biaya unit dalam proses persediaan akhir, totalnya ada 400 unit. Tapi bahan kita tidak menggunakannya 100%, berarti di sini masih 60%. Tenaga kerjanya juga 20%, overhead pabriknya 40%. Jadi bisa dikatakan bahannya tidak bisa kalian kalikan 400 kali 375. Kalau 400 kali 375 itu berarti bahannya sudah digunakan semua. Tapi di sini bahannya baru digunakan sebesar 60%. Dapat dari mana 60%? Tadi sudah ada penjelasannya di awal dan juga sudah kita gunakan untuk menghitung unit ekuivalen sebesar 60%. Berarti dari 400 unit ini kita baru menyelesaikan 60% bahan. Dan juga biaya bahan untuk satu unitnya adalah 375. Jadi ini dikalikan semua. 400 unit kali 60% dikali 375. 375 dapatnya dari sini, bahan. Bahan 375. Tenaga kerja 150. Maka di sini 150 dan persentasenya juga 20%. Overhead pabrik 400 unit kali 40% kali 225 dan dapatlah hasilnya masing-masing. Nah, sekarang kenapa Departemen Penyelesaian tidak ada persentasenya? Sebenarnya persentasenya ada, tapi tidak perlu ditulis. Kalau kita jabarkan, penulisannya jadinya seperti ini. Seribu unit untuk bahan 1000 dikali 100% karena bahannya sudah selesai semua. Makanya ditransfer ke Departemen Penyelesaian kali 375. Begitu juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja 1000 unit dikali 100% dikali 150. Dan juga biaya overhead pabrik atau BOP 1000
dikali 100% dikali 225. Ini perhitungannya sama saja dengan kalian menghitung 1000 dikali 750. Jadi daripada kita membuat ini capek-capek ya, menyelesaikan ini banyak, lebih baik langsung kita gabungkan saja jadi satu, yaitu 1000 unit kali 750. Karena apa? 100% itu kan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi tidak perlu kita hitung kembali. Jadi sebenarnya penjabarannya sama. Nah, bisa kita bandingkan penjabarannya. Jadi sama saja hasil hitungnya kalau kalian hitung sendiri juga sama. 1000 unit kali 750 sama dengan 750.000. Nah, di sini ditotalkan, total biayanya adalah 888. Ini biayanya harus sama dengan yang ada di sini. Karena biaya yang dikeluarkan adalah 888.000, rinciannya ada di sini. Nah, barang yang selesai 750.000 dan barang yang belum selesai sebesar 400 unit ini baru memakai bahan 60%, tenaga kerjanya baru 20% dan overhead pabriknya baru 40%. Nah, sudah memakan biaya tentunya. Bahannya sudah digunakan, tenaga kerjanya sudah digunakan walaupun baru 20%. Overhead pabriknya juga sudah dikeluarkan walaupun baru 40%. Nah, total yang sudah dikeluarkannya adalah 138.000. Jadi totalnya ada 888.000. Jadi ini harus sama biayanya karena ini uang yang sudah dikeluarkan perusahaan. Nah, ini data baru dari departemen pertama. Jadi saya rangkum kembali. Departemen pertama, ini datanya. Departemen pertama ada 1000 unit yang sudah selesai. Total 1000 unit ini sudah mengeluarkan biaya sebesar 750.000. Dan 400 unit ini belum selesai dan sudah memakan biaya 138.000. Sekarang 1000 unit ini adalah 750.000 dan akan ditransfer ke departemen penyelesaian. Maka dari itulah angka 750 ini akan kita gunakan di departemen berikutnya. Untuk departemen berikutnya, kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Ada di halaman 148. Ini adalah departemen lanjutan. Pertama-tama, tabelnya sama ya. Ada 3 bagian. Jadi tetap ada 3 bagian. Pertama, data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban biaya. Jadi ada 3. Ya, ada 3 tabel. 1, 2, 3. Yang pertama adalah data kuantitas. Data kuantitas tadi sudah kita buat juga. Ini adalah data kuantitas kita untuk departemen penyelesaian. Kita bandingkan. Unit dalam proses persediaan awal. Di sini ada 360 unit. Kita sudah buat 360 unit. Unit masuk pada proses bulan ini 1000 unit. Ini yang hasil transferan dari departemen sebelumnya. Jadi total yang kita olah ada 1360 sama. Unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi atau yang sudah selesai, dari 1360 kita sudah selesai 1160, berarti tercatat 1160. Dan persediaan akhirnya belum selesai, ada 200 unit, dan kembali lagi ada persentasenya. Nah, sekarang bedanya tabel ini sama tabel yang pertama apa? Ada tambahan di sini, biaya departemen pengolahan. Nilainya pasti 100% karena dari departemen pengolahan itu hanya akan memberikan ke departemen lanjutan kalau sudah 100%. Jadi bahannya sudah digunakan 100%, tenaga kerjanya sudah 100%, dan overhead pabriknya sudah 100%. Makanya di sini angkanya pasti 100%. Kalau belum 100% tidak mungkin diserahkan ke departemen lanjutan atau departemen penyelesaian. Jadi ini hanya data kuantitas seperti yang sudah kita catat tadi.
Dan bagian sini harus sama ya. 1360 di sini harus sama 1360. Jadi anggaplah ini yang masuk 360 persediaan awalnya 1000 unit yang masuk di bulan Oktober. Dan yang dari 1360 ini selesai 1160, yang belum selesai ada 200 unit dengan persentase yang sudah ada. Kembali lagi, dapat dari mana persentasenya? Ada di soal ya. Di soalnya sudah ada. Untuk awalnya, untuk departemen penyelesaian ya, datanya ada di sini 40 20 20. Jadi di sini 40 20 20. Untuk akhirnya 100 70 70. Di sini 100 70 70. Di sini tidak usah dikasih tahu lagi, ini sudah pasti 100%. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Perhitungannya sama untuk membuatnya. Pertama, buatlah terlebih dahulu biaya unit dalam proses persediaan awal. Di sini tertera 249.600. Angka ini dapat dari mana? Dari soal lagi, bisa dilihat di soalnya. Nah, ini sudah ada tertera. Kenapa ada tambahan dari departemen pengolahan? Karena departemen penyelesaian itu menyelesaikan pekerjaan dari departemen pengolahan. Tadi tugas departemen pengolahan adalah membuat lemari. Tugas departemen penyelesaian akan menyelesaikan lemari tersebut, merapikannya, dan juga melakukan pengecetan. Berarti ada komponen biaya dari departemen pengolahan. Karena barang-barang dari departemen penyelesaian itu sumbernya dari departemen pengolahan. Maka dari itulah biayanya juga akan ikut sebesar 249.600. Nah, di sini bisa kita lihat 249, 24, 14, 15. Itu nilainya sama dengan yang ada di sini. Jadi hanya dipindahkan saja 249, 24, 14, 15. Totalnya itu adalah 304. Jadi ini ditotalkan semua dapatlah 304. Ini tinggal dibuatkan garis biar lebih mudah. Nah, berikutnya biaya yang ditambahkan di bulan ini 750, 218 dan seterusnya. Nah, 750 ini dapatnya dari mana? 750 ini adalah hasil transferan dari departemen sebelumnya. Tadi kita bisa lihat. Nah, ini departemen pertama tadi yang sudah kita buat tadi. 750.000 ini dari 1000 unit ini. Berarti 1000 unit yang kita transfer dari departemen pengolahan ke departemen penyelesaian itu nilainya 750.000. Berarti biayanya juga ditransfer 750 unit. Jadi ini adalah hasil perhitungan dari tabel sebelumnya. Lalu bahan 218, tenaga kerja 276 dan overhead pabrik 331. Nah, di sini dapatnya dari soal juga. 218, 276, dan 331. Jadi bisa dikatakan, saya ringkas, ini bisa kalian lihat dari soal tadi. Ini bisa kalian lihat dari soal tadi, tapi 750 ini adalah hasil perhitungan dari tabel sebelumnya. Kalau sudah selesai, barulah kita membuat unit ekuivalennya. Nah, unit ekuivalennya cara perhitungannya sama. Ada di halaman 149 di sini. Pertama, yang kita pikirkan adalah unit yang selesai. Di sini bisa kita lihat, selesainya 1160, belum selesainya 200. Berarti dua ini yang akan kita perhitungkan. Nah, di sini bisa kita lihat, ini menceritakan 1160 unitnya. Dan kembali lagi ini semuanya sama, 1160, 1160, 1160, 1160. Kenapa ini semuanya sama? Karena ini nilainya 100% semua. Karena sudah selesai. Kalau sudah selesai pasti 100% semua. Berarti kalau kita mau jabarkan sama. 1160 kali 100% ya 1160. Di sini 1160 kali 100%. Saya ulangi lagi. Di sini ada 1160 kali 100%. Ya 1160. Bahannya
sudah digunakan 100% karena ini sudah selesai. Makanya ditransfer ke persediaan barang jadi. Jadi saya tekankan kembali, kalau yang namanya ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi, tentunya pasti 100% semua. Berarti ini semuanya 1160 dikali 100%. Ya tetap nilainya 1160 semua. Sedangkan untuk persediaan akhir, kita kembali lihat di sini, ada 100%, 100, 70, 70. Berarti ada yang belum selesai. Makanya ini jadi persediaan akhir karena ada yang belum selesai. Makanya di sini perhitungannya 200 unit kali 100%, dapatnya 200 unit. 200 unit kali 100%. Kenapa 100%? Ya karena nilainya di sini 100%. Kenapa ini belum selesai? Kembali lagi saya ingatkan, yang namanya barang itu bisa ditransfer kalau seluruhnya 100%. Kalau ada satu saja yang belum 100%, berarti barang tersebut belum selesai. Makanya dia di sini jadi persediaan akhir. Tenaga kerjanya baru 70%, berarti 140 unit. 200 unit kali 70%, overhead pabriknya 70%. Ada di sini 70%. Dapatnya 140 unit. Dan kita tinggal tambahkan saja 1160 tambah 200, dapatlah 1360. Di sini 1360, di sini 1300, di sini 1300. Hasil penambahannya saja. Nah, kalau sudah dibuat unit ekuivalennya, barulah kita masuk ke jumlah unit ekuivalen. Nah, jumlah unit ekuivalennya ada di sini. Perhitungannya sama dengan yang tadi. Sekarang kita akan menghitung biaya per unitnya. Untuk biaya per unit, caranya sama. 249.600 ditambah 750. Kita totalkan terlebih dahulu, barulah kita bagi dengan 1360. Dapatlah 735. Kalau sudah lagi kita lanjutkan, 24 ditambah 218 ditotalkan, lalu dibagi 1360. Dapatlah 179,25 dan seterusnya. Jadi tinggal bagian atas ditambahkan bagian bawah sesuai dengan namanya. Kalau bahan harus sesama dengan bahan, kalau tenaga kerja harus sama dengan tenaga kerja, ditambahkan baru dibagi dengan unit ekuivalennya. Dapatlah biaya per unitnya. Kalau sudah tinggal ditotalkan 1404,75. Jadi untuk membuat satu produk yang benar-benar sudah selesai itu membutuhkan 1404,75. Nah, kembali kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pertanggungjawaban biaya. Untuk pertanggungjawaban biaya, konsepnya sama seperti tadi. Ini patokannya. Patokannya ada di selesai 1160 dan belum selesai 200 unit. Jadi ini yang diceritakan. Kembali lagi, kalau selesai, itu sudah pasti seluruhnya adalah 100%. Kalau belum selesai, pasti ada yang belum 100%. Belum 100%-nya berapa? Nah, di sini tadi sudah ada contohnya. 100, 100, 70, 70. Ada yang belum 100 kan? Berarti belum selesai. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Biaya unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu 1160. Maka dari itulah dikalikan saja dengan totalnya, karena ini kalau mau dijabarkan juga sama saja. 1160 kali 100% dikali 735. 1160 kali 100% kali 179 dan seterusnya. Daripada kalian capek-capek menghitung satu persatu, langsung saja gunakan seluruhnya karena ini semuanya 100%. Jadi 1160 dikali 1404,75 dapat dari sini. Kalau di total sudah dikalikan, dapatlah 1.629.510. Berikutnya yang persediaan akhir. Persediaan akhirnya ada 200 unit. Dan 200 unit ini persentasenya beda-beda. Jadi tidak boleh kita gabungkan. Kalau ini boleh kita gabungkan karena semuanya 100%. Kalau semuanya 100% berarti tinggal kalikan dengan totalnya saja. Tapi ini persentasenya beda-beda, berarti sesuaikan saja dengan yang bagian atas ini.
Pertama, dari departemen pengolahan 200 unit kali 100%. Kembali lagi 100%-nya dari mana? Sudah kalian catat di sini 100%, di sini 100%. Kali 735. Kenapa yang 735? Karena ini dari departemen pengolahan. Ini dari departemen pengolahan, nilainya per unitnya adalah 735. Sedangkan kalau bahan 200 kali 100%. Kenapa 100% lagi? Ini juga sudah kalian tulis. Bahan itu persediaan akhirnya 100%. Dikalikan 179 karena untuk bahan ada 179. Tenaga kerja ada 200 unit kali 70%. Ini 70% untuk tenaga kerja. Kalau overhead pabrik 70% juga. Di sini juga sudah ada 70%. Dan dikalikan semua, dapatlah nilainya masing-masing sesuai di sininya ya, harus sama. Kalau sudah kita totalkan 251.520. Dapatlah totalnya 1,6 ditambah 251.000. Dapatlah 1881030. Ini hasil akhirnya juga harus sama dengan ini. Karena ini biaya yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi ini anggaplah total biayanya, ini rinciannya. Jadi makanya dia harus sama karena ini adalah rincian dari total biaya yang sudah dikeluarkan ini. Nah, jadi barang yang sudah selesai sebesar 1.160 unit. Kalau dijadikan uang, berapa uangnya? Ya ini tadi 1.629.510. Nah, itu tadi untuk departemen pertama dan departemen kedua dengan metode rata-rata. Sekarang jurnal yang akan kita gunakan. Untuk jurnalnya bisa dilihat di halaman 151. Di sini ada 5 jurnal. Pada intinya, yang pertama yang dijelaskan adalah jurnal untuk bahan. Bahan yang digunakan itu berapa di bulan Oktober. Yang kedua adalah jurnal untuk tenaga kerja. Yang ketiga, jurnal untuk biaya overhead pabrik. Yang keempat, itu berapa yang selesai yang ditransfer dari pengolahan ke departemen kedua atau departemen penyelesaian. Yang kelima, itu berapa yang ditransfer departemen penyelesaian menjadi barang jadi. Jadi di sini dapat angka-angkanya dari mana? Yang pertama, barang dalam proses pada bahan. Pada intinya itu. Cuma di sini ada 2 departemen. Berarti akan ada barang dalam proses departemen pengolahan berapa yang digunakan bahannya. Barang dalam proses departemen penyelesaian berapa bahan yang digunakannya. Kalau perusahaan tersebut ada 5 departemen, berarti ini jurnalnya juga ada 5. Ya, barang dalam proses departemen 1, departemen 2, 3, 4, 5. Jadi di jurnal ini tergantung dari berapa departemen dalam perusahaan tersebut. Jadi ini anggaplah pemakaian bahan berapa. Nah, dapat angkanya dari mana? 408. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya. Bahan yang digunakan di bulan Oktober 408. Ini kenapa tidak perlu di jurnal 56 ini? Karena ini biayanya sudah dikeluarkan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September. Yang sekarang yang akan kita jurnal adalah jurnal di bulan Oktober. Untuk bulan Oktober ini biayanya. Berarti inilah yang akan kita jurnal 408. Dan untuk departemen penyelesaian kita sudah menggunakan bahan di bulan Oktober sebesar 218. Maka dari itulah di sini 408 dan 218. Total bahan yang digunakan 627. Makanya barang dalam prosesnya bertambah, bahannya berkurang, makanya bahan dikredit. Sedangkan yang B itu untuk tenaga kerja. Konsepnya sama. 150 dan 276 untuk departemen penyelesaian. Berarti di sini 150 dan 276. Sedangkan yang C 237 dan 331. Di sini 237 dan 331. Di sini kreditnya jadi biaya overhead pabrik senilai totalnya 568.
Sekarang yang D, biaya yang ditransfer ke departemen pengolahan ke departemen penyelesaian. Berapa barang yang ditransfer? Berarti kita lihat dari tabel yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini yang kita hitung, tadi sudah kita hitung 1000 unit sudah selesai dari departemen pertama ke departemen kedua, atau dari departemen pengolahan ke departemen penyelesaian. 1000 unit 750.000. Berarti yang ditransfer adalah 750.000. Nah, makanya dapatnya di sini 750.000. Barang dalam proses departemen pengolahannya dikredit karena berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah ditransfer ke departemen berikutnya. Maka dari itulah departemen penyelesaian barang dalam prosesnya akan bertambah. Makanya posisinya di debit. Sedangkan untuk departemen pengolahan dia dikredit karena berkurang. Jadi berkurang 750 di departemen pengolahan, tetapi bertambah di departemen penyelesaian 750 karena sudah ditransfer ke departemen penyelesaian. Lalu berikutnya yang E, biaya yang ditransfer dari departemen penyelesaian ke persediaan barang jadi. Ini hasil perhitungan yang tabel terakhir. Nah, di sini perhitungan yang terakhir, laporan biaya produksi yang terakhir. Yang ditransfer itu senilai 1.160 unit. Kalau dijadikan rupiah 1.629.510. Maka dari itulah jurnalnya jadinya seperti ini. Karena sudah selesai, berarti ditransfer menjadi barang jadi. Jadi barang jadinya nambah 1.629.510. Sedangkan dari departemen penyelesaian karena sudah ditransfer menjadi barang jadi, berarti barang dalam prosesnya berkurang. Makanya posisinya dikredit senilai 1.629.510. Nah, itulah mengenai jurnalnya. Nah, sekarang bagaimana jika perusahaan ini mempunyai 3 departemen? Kalau 3 departemen, sebenarnya ini tinggal kalian lanjutkan kembali. Biaya untuk unit yang ditransfer ke departemen ketiga. Lalu departemen ketiga cara buatnya gimana? Ya sama seperti ini. Ya, hanya saja angkanya tentunya akan berbeda. Jadi untuk proses untuk membuat departemen ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu patokannya bisa lihat dari departemen kedua. Komponennya sama, ada 100%-nya dan sisanya ada berapa persen, berapa persen, berapa persen. Angka yang digunakan ini yang akan masuk ke departemen ketiga. Dan untuk jurnalnya sendiri, kalau ada 3 departemen, berarti di sini akan ada 3 departemen, bukan cuma 2 saja. Ini juga ada 3, dan di sini dari departemen pengolahan ke departemen penyelesaian tetap sama. Dan ini bukan barang jadi, tapi barang dalam proses departemen ketiga. Lalu yang F ada tambahan satu lagi, barang jadi pada barang dalam proses departemen ketiga. Jadi kalau kita tambahkan sebenarnya kalau ada departemen ketiga, yang E-nya bukan barang jadi lagi, tapi barang dalam proses. Barang dalam proses untuk departemen ketiga pada barang dalam proses departemen kedua. Seperti ini. Ya, 1629, 1629. Lalu yang F-nya, misalkan cuma ada departemen ketiga, berarti ya setelah departemen ketiga berarti langsung selesai. Berarti barang jadi pada barang dalam proses departemen 3. Nilainya berapa sesuai dengan perhitungan yang ada di tabel pada departemen ketiganya. Nah, itulah jurnal-jurnal dan juga perhitungan dari laporan yang sudah kita buat tadi, yaitu laporan biaya produksi di Oktober 2010 berdasarkan perusahaan yang memiliki 2 departemen. Nah, contoh berikutnya lagi, kalau dia hanya 1 departemen bagaimana? Kalau dari 1 departemen berarti cuma stop sampai sini. Ya, ini adalah data di departemen pertama. Kalau cuma 1 departemen berarti ini biaya ditransfer ke persediaan barang jadi. Selesai. Jurnalnya berarti tidak terlalu panjang. Jurnalnya ini menceritakan bahan, tenaga kerja langsung, dan ini overhead pabrik, dan selesai sampai yang D. Hanya saja yang D ini barang jadi pada barang dalam proses departemen pengolahan.
Jadi itu kalau dia hanya satu departemen. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penentuan biaya proses, dan yang kita pelajari tadi baru satu metode, yaitu metode rata-rata. Untuk metode yang kedua, metode FIFO ataupun bisa disebut metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama, itu akan kita bahas di video lainnya ya.